Ada lagi satu pernyataan, Ahmadiyah itu sial. Pengikut Islam Ahmadiyah itu sial. Nah ini. Sial itu artinya tidak mujur, selalu gagal dalam usahanya, sukar mendapatkan rezeki, sukar mendapatkan jodoh. Sial artinya juga malang nasibnya, celaka. Sial juga berarti mendatangkan kecelakaan, buruk pengaruhnya. Sial juga berarti jahanam. Dari beberapa arti sial seperti itu, mana yang disandang oleh orang-orang yang mengikuti Ahmadiyah itu? Karena apa? Orang-orang Ahmadiyah itu dalam baiatnya, ini sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ulas lagi ya, berkaitan dengan kesialan itu tadi. Dikatakan pengikut Ahmadiyah itu sial gitu ya. Jadi janji yang pertama, selama hidup tak akan berbuat dosa syirik, yaitu menyembah Tuhan selain Allah. Terus sialnya di mana? Kalau orang yang mengesahkan Allah, gitu, tidak syirik, itu sialnya di mana? Coba. Yang kedua, akan menyingkiri segala macam kejahatan seperti misalnya berdusta, berzina, memandang orang lain dengan nafsu birahi, berkhianat, sewenang-wenang, mengacau, dan berbuat bencana. Lagi pula tak akan tunduk kepada meluapnya hawa nafsu. Nah terus penyebabnya sial itu loh yang mana? Dari 2 butir ini yang sudah saya bacakan itu tidak ada yuk yang menyebabkan sial, itu tidak ada. Yang justru sebaliknya itu menyebabkan keberuntungan, bejo. Ya itu loh. Yang ketiga, akan tekun menjalankan sholat 5 waktu sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jempol itu ya. Dan dengan sekuat-kuatnya akan menjalankan sholat tahajud dan memohonkan rahmat atas Nabi suci Muhammad SAW, bersolawat, memohon perlindungan daripada dosa, istighfar, mengucap syukur atas nikmat ilahi. Ini tasyakur, ya. Memuji dan memahasucikan Allah, bertahmid dan bertasbih. Nah ini mana penyebab sialnya, mana coba disebutkan. Kalau ini janji yang ketiga sudah demikian itu, tidak ada penyebab sialnya, tidak ada. Kita lanjutkan yang keempat, janjinya tak akan menyakiti sesama manusia, terutama kaum muslimin, baik dengan tangan, dengan lisan, maupun dengan cara-cara yang lainnya. Nah ini. Nah kalau orang sudah tidak menyakiti aja enggak kok, pada orang lain itu berbuatnya baik, mana penyebab sialnya itu loh, mana. Yang kelima, akan tetap setia kepada Allah, baik di waktu senang maupun di waktu susah, di waktu kecukupan
maupun di waktu kesempitan, di waktu sehat maupun di waktu sakit, dan dalam keadaan bagaimanapun akab tetap tawakal kepada Allah dan akan menghadapi segala kesukaran dan kehinaan di jalan Allah dengan gembira. Di saat-saat derita tak akan mundur selangkah pun, bahkan semakin menguatkan tali pengikat kepada Allah. Terus mana lagi yang menyebabkan sial itu, yang mana? Coba yang keenam, akan menjauhkan diri dari kelakuan buruk atau menuruti ajaan nafsu daging dan akan mentaati sepenuhnya segala perintah Quran suci dan akan menjunjung tinggi sabda Allah dan Rasul-Nya sebagai pedoman hidup. Nomor 7, akan menjauhkan diri dari kesombongan dan sebaliknya akan hidup dengan andap asor, rendah hati, dan lemah lembut. Yang kedelapan, akan menjunjung tinggi kehormatan agama Islam melebihi apa saja, bahkan melebihi jiwa, harta, tahta, anak, dan saudara. 9, akan mencintai sesama manusia demi cinta saya kepada Allah dan dengan sekuat-kuatnya hendak menggunakan nikmat pemberian Allah untuk kebahagiaan umat manusia. Yang ke-10, akan mentaati perjanjian ini sampai mati dan dengan segala keikhlasan akan meneguhkan tali persaudaraan ini lebih daripada ikatan keluarga dan ikatan-ikatan lainnya. 10 janji. Nah itu. Nah terus yang sial yang mana? Ya tentu yang tidak menjalankan janji ini. Apa ada orang Ahmadiyani tidak menetapi janji? Ya wallahu a'lam. Ada mungkin. Ya, itu yang mungkin dikatakan sial, ya toh. Ya kalau memenuhi menetapi 10 janji ini, jalannya sial tidak ada. Semua jalan bejo ini. Jalan untung. Nah, tidak ada ceritanya orang Ahmadiyah yang betul-betul tulen, sungguh-sungguh menjalankan 10 janji ini akan sial nasibnya, tidak ada. Ini jamin Allah, karena memang seluruh 10 janji ini tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ada yang bertentangan dengan perintah Nabi suci Muhammad SAW. Semuanya ini adalah tuntunan dari Allah. Lewat Mujadid abad ke-14 Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Kalau dikatakan umum kita macam sial, apanya yang sial, tidak ada, gitu ya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya bacakan Al-Baqarah akhir, jadi surat penghabisan dari surat Al-Baqarah, ya. Yang bunyinya ini surat Al-Baqarah 286. Allah tak membebani suatu jiwa kecuali menurut kemampuannya. Ia memperoleh pahala dari kebaikan yang ia lakukan dan ia mendapat siksaan dari kejahatan yang ia lakukan. Tuhan kami, janganlah Engkau menyiksa kami bila kami lupa
atau berbuat kesalahan. Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan beban kepada kami seperti telah Engkau pikulkan kepada orang-orang sebelum kami. Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kesusahan kepada kami yang kami tak kuat memikul itu. Dan ampunilah kami. Dan berilah kami perlindungan. Dan belas kasihanilah kami. Engkau adalah pelindung kami. Maka tolonglah kami mengalahkan kaum kafir. Nah, doa di akhir surat Al-Baqarah ini betul-betul dihayati oleh kita semua, ya, dihayati oleh kaum pengikut Ahmadiyah. Mana sialnya? Tidak ada, insya Allah tidak ada sial, tidak ada. Janji ini tadi sudah dibuktikan gitu loh. Bukan slogan kosong, bukan omong kosong, bukan isapan jempol, tapi betul-betul menjadi pedoman hidup kaum Ahmadiyah. Kalaupun ada orang Ahmadiyah yang sial, yang ya karena memang belum bisa menepati 10 janji ini, itu saja persoalannya. Bukan Ahmadiyahnya yang harus disalahkan, itu bukan Islamnya, tetapi memang kita manusianya yang belum mampu menjalankan itu. Dan khilaf selalu menyertai. Kalau segera berdoa di dalam Al-Baqarah 286 ini, insya Allah ya kita selalu ingat pada Allah. Apalagi 10 janji ini sudah jelas istighfar. Jadi mohon perlindungan dari perbuatan dosa. Ya ada orang yang tidak melakukan kebaikan, mana ada sialnya. Nah, oleh karena itu ya marilah janganlah kita mengatakan sesuatu yang tidak real, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Siapapun mereka, orang biasa atau orang tidak biasa, orang pinter atau orang tidak pinter, orang cendekiawan atau tidak cendekiawan, ulama atau siapapun, ya marilah kita berkata yang sejuk, marilah kita berkata yang membuat orang lain itu sejuk hatinya, ayem tentrem gitu. Jadi tidak usahlah kita perpanjang untuk Ahmadiyah ini segala macam, ada kafir, ada dajjal, ada macam-macam dan sebagainya. Ya nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Bila ada salah kelirunya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.